Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur tak putus-putusnya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita waktu, kesempatan untuk dapat terus belajar mengenali siapa diri kita sesungguhnya. Yang ini adalah merupakan cara kita dalam mengenal siapa pencipta kita. Selanjutnya selawat berangkaikan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarga dan sahabat. Sahabat Tobi dimanapun semua berada, kembali kita bersua dalam diskusi-diskusi yang terkait dengan pemahaman kita tentang ketauhidan. Dan pada kesempatan kali ini saya sebenarnya ingin mengulang saja apa yang sudah sering kita baca, tapi karena ada istilah semakin banyak baca semakin lupa. Kalau tidak baca tidak lupa, maka hari ini kita tidak membaca, maka kita hanya mendengarkan saja. Nah, judulnya yang kita akan bahas adalah hal yang dibenci Allah. Ya. Jadi jujur sahabat Tobi, saya sendiri agak seram juga ya. Hal yang dibenci Allah gitu. Nah, ketika kita dibenci oleh manusia saja, kita mungkin sudah merasa tidak nyaman ya sahabat Tobi. Apalagi ini yang membenci adalah yang menciptakan kita gitu. Sampai sebegitunya Allah membenci hambanya, istilahnya makhluk yang ia ciptakan. Bagaimana Allah yang telah menciptakan manusia, yang dengan kasih sayangnya, maka siapapun makhluk hidup tanpa terkecuali dapat merasakan fasilitas yang Allah berikan kalau dia membencinya. Nah, tentu pertanyaannya adalah kenapa Allah sampai membenci pada manusia? Sahabat Tobi, mungkin sahabat Tobi masih mengingat ya bahwa dalam pembahasan kita sebelumnya bahwa manusia itu Allah ciptakan ya, tidak hanya dengan hal-hal yang tidak dimiliki oleh makhluk lain sehingga mendapat predikat sebagai makhluk yang sempurna, tapi Allah juga dengan bersengaja menyertai manusia itu dengan sifat dasarnya, yang dengan sifat dasar ini sebenarnya adalah merupakan potensi yang dimiliki manusia secara umum, yaitu lalai. Nah, kalau kita beranggapan bahwa lalai di sini adalah lupa, namun sesungguhnya lalai di sini adalah bermakna kita melanggar sesuatu yang telah Allah perintahkan. Bukan karena lupa, tapi karena ada pelanggaran yang kita lakukan. Nah, coba kita kenang lagi bagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam yang dengan kelalaiannya akhirnya beliau harus menembusnya dengan diturunkan ke dunia untuk memulai kehidupan yang baru dengan pasangannya Siti Hawa. Lantas ada apa dengan kelalaian ini gitu ya sahabat Tobi. Nah, lalai ini memang sengaja Allah tetapkan pada manusia. Tentu ada tujuannya sahabat Tobi. Tujuannya adalah untuk dikenali, disadari ya. Bagaimana kita mau merasakan nikmat tertinggi di dalam dada kita tanpa kita menyadari bahwa Allah telah menetapkan dalam dada kita.
ketika sifat lalai ini kita biarkan terus-menerus, maka secara tidak langsung sifat dasar manusia yang lalai dan sombong, yang memiliki ego, ini akan terus-menerus berlangsung. Ya, dan akhirnya timbullah kesombongan, merasa telah berada dalam petunjuk, merasa telah beriman, merasa menjadi manusia yang paling baik, merasa dan terus merasa. Dan ketika ini terjadi secara terus-menerus, maka tentu akan mengarah pada kesesatan. Dan kesesatan inilah yang akan mengundang murka, yang membuat Allah benci kepada makhluknya. Karena dengan rasa tidak mau tahu, tidak mau tahu, kemudian membiarkan ketidaksadaran itu, padahal Allah telah memberikan manusia akal pikiran, perasaan, agar manusia menggunakannya untuk berpikir, untuk belajar. Jadi lalai, sesat, sungguhnya adalah bukan hal yang buruk, ya. Ini adalah merupakan cara Allah bagaimana agar manusia bisa mengenali dirinya, bagaimana manusia bisa berpindah dari posisi yang kebanyakan tadi, atau kita sebut ke dalam posisi yang muslim, pada posisi yang lebih baik lagi, yaitu sebagai seorang mukmin. Demikianlah kira-kira sahabat Tobi, ya, bahwa lalai itu adalah merupakan awal atau pangkal dari kesesatan yang dibenci atau dimurkai Allah. Kemudian Allah bersengaja meletakkan itu karena itu adalah bagian kesempurnaan. Sebenarnya letaknya sempurna ketika manusia dapat mengenali sisi baik dan buruk dalam dirinya, sehingga melahirkan suatu keseimbangan dalam hidupnya. Demikian saja, mudah-mudahan memberi manfaat. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bishawab. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.